Saudara, operasi tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat-Tua Simanjuntak menambah catatan panjang wakil rakyat yang terjerat korupsi. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut tidak perlu terlalu banyak OTT KPK. Pernyataan tersebut itu menuai kontroversi di masyarakat. Lalu bagaimana pendapat masyarakat tentang hal ini? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Pasca melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat-Tua Simanjuntak, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus korupsi yang menjerat wakil rakyat tersebut. Penyidik KPK juga menggeledah ruang Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada hari Rabu yang lalu. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut tidak perlu terlalu banyak OTT KPK. Pernyataan ini menuai kontroversi di masyarakat. Lalu bagaimana komentar masyarakat tentang hal ini? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat-Tua Simanjuntak, terjerat operasi tangkap tangan KPK. Dari tangan tersangka, penyidik menyita uang tunai sebesar 1 miliar rupiah. Konstruksi perkara kasus ini untuk tahun anggaran 2020-2021 dalam APBD Pemprov Jawa Timur merealisasikan dana hibah 7,8 triliun rupiah kepada badan, lembaga, ormas di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Distribusi penyaluran antara lain melalui Pokmas untuk proyek infrastruktur hingga tingkat pedesaan. Modusnya tersangka Sahat-Tua Simanjuntak menawari Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Sampang, selaku koordinator Ketua Pokmas untuk kembali mendapatkan penyaluran dana hibah. Syaratnya ada komitmen fee. Dalam kesepakatan itu, Sahat menerima 20% dari jumlah dana yang diterima sebesar 40 miliar, sedangkan Abdul Hamid akan mendapatkan 10%-nya. Penyerahan tahap pertama senilai 1 miliar rupiah dilakukan tersangka Abdul Hamid dan Iwe kepada tersangka Sahat yang diwakili Rusdi, staf ahlinya. Maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Kedua, RS, staf ahli dari STPS. Ketiga, AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator Pokmas. Yang keempat, IW alias EEng, koordinator lapangan Pokmas. Pasca OTT KPK, penyidik KPK yang mendatangi kantor DPRD Jawa Timur langsung menyegel 4 ruangan. Salah satunya adalah ruangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat-Tua Simanjuntak. Selain melakukan penyegelan, penyidik juga mencari bukti tambahan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas di ruang monitoring CCTV. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami kasus korupsi yang menjerat wakil rakyat ini. Penyidik KPK Senin lalu menggeledah mobil Afif, yaitu Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah DPRD Jawa Timur. Setelah menggeledah mobil Afif, tim penyidik lanjut masuk ke dalam gedung. Sekitar 8 jam, penyidik KPK memeriksa sejumlah ruangan di gedung DPRD. Selesai menggeledah beberapa ruangan, tim penyidik keluar gedung dan membawa 3 koper yang diduga berisi dokumen barang bukti kasus dugaan suap dana hibah. Setelah selama 2 hari menggeledah gedung DPRD Jawa Timur, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di kantor gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya. Penggeledahan dilakukan di ruang kantor Gubernur Hovifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di kantor Sekda dan Bapeda Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait dengan pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat-Tua Simanjuntak. Pasti ada urusannya. Kita minta untuk perencanaannya. Digunakan itu aja Pak. Tapi Pak sempat saya lagi Pak, sedikit bahas aja.
Oh gitu. Saya nggak tanya ruangan saya itu dipakai sekretariat untuk mereka. Dalam penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur disita sejumlah dokumen terkait penyusunan dan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Sementara penggeledahan di gedung DPRD, penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait pelaksanaan alokasi dana hibah, barang bukti elektronik, dan uang tunai lebih dari 1 miliar rupiah. Barang dan dokumen yang diamankan oleh tim penyidik KPK dalam kegiatan penggeledahan yang berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, berikutnya segera dilakukan analisis untuk disita sebagai barang bukti yang nantinya akan dikonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK. OTT KPK kali ini menjadi sorotan setelah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut tidak perlu terlalu banyak operasi tangkap tangan oleh KPK. Pernyataan tersebut menuai kontroversi di masyarakat. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Keberadaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dalam penindakan kasus korupsi ini juga ditanggapi beragam oleh masyarakat. Sebenarnya penting nggak penting ya, mau OTT atau enggak, sebenarnya yang penting adalah pencegahan korupsinya kalau menurut saya. Karena gimana pun kalau OTT sebanyak apapun yang ditangkap, kalau toh juga hukumannya sedikit, misalkan hukumannya ringan, kemudian mereka akhirnya tidak ada efek jerah, buat apa gitu. Jadi sebenarnya yang penting adalah bagaimana korupsi ini ataupun koruptor ini merasa jerah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi gitu. Penting banget sih kalau menurut saya. Alasannya ya supaya mengurangi korupsi juga, udah gitu kita bisa gimana ya, membuat jerah para koruptor sih, gitu aja sih. Penting sih menurut aku, karena emang itu ya harus dilakuin sih kalau kata aku, karena dibandingkan kita tahunya belakangan, mending lebih dulu di awal nggak sih? Seharusnya sih kalau menurut aku ada efek jerahnya, karena kan ketika OTT berarti kan itu kan secara nggak langsung dia akan tampil tuh di layar TV ya, karena kan nggak mungkin tanpa media gitu, jadi ya pasti akan ada efek jerahnya. Jadi ya seenggaknya seharusnya sih orang yang melakukan korupsi itu jadinya lebih malu. Penting banget dong, soalnya OTT itu kan jadi contoh ya buat yang lain juga. Terus habis itu juga biar jadi orang tuh kalau mau melakukan itu, jadi dia akan mikir dulu, nanti dia akan dipermalukan gitu. Jadi dia nggak akan ngelakuin itu sih. Sebenarnya untuk timbulnya rasa kesadaran juga sih buat yang lain calon-calon. Menurut saya masih penting sih, karena kan sebenarnya kita tuh mau tahu nih akar permasalahan dari mana. Jadi mungkin dengan diadakannya hal tersebut kita bisa tahu nih bermulanya tuh dari mana. Nanti lama-kelamaan kita mungkin bisa mengetahui akar permasalahannya dan juga sebenarnya tujuan mereka melakukan hal itu apa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai OTT KPK masih diperlukan. Langkah ini perlu dibarengi dengan penerapan pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Baik pencegahan maupun penindakan kasus korupsi sama pentingnya, apalagi dengan adanya pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai penindakan berupa operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi masih diperlukan. Langkah tersebut perlu dibarengi dengan penerapan pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim ya. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya ada pada penindakan. Selain penindakan korupsi, pencegahan korupsi merupakan pekerjaan rumah yang harus dijadikan fokus utama. Atau bagaimana pencegahan dilakukan seimbang dengan penindakan. Baik pencegahan maupun penindakan merupakan langkah simultan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini juga mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Kalau menurut aku sih better pencegahan ya, karena better
diketahui sebelumnya dibandingkan setelahnya, kan jadinya lebih berefeknya lebih jauh nih. Kadang-kadang ada efek yang bounce back gitu takutnya. Jadi mendingan dicegah dulu sih, karena preventif is better kayak gitu sih. Menurut saya pencegahan lebih penting. Alasannya karena sebelum dilakukan kan pasti harus dicegah, seperti itu. Penting nggak sih Mbak adanya pendidikan anti korupsi di sekolah? Itu sangat penting, terkait sama akhlak ya. Penindakan. Alasannya biar lebih efeknya lebih jerah, lebih pasti gitu. Kalau misalnya pencegahan belum tentu sih. Nah. Penting nggak sih adanya pendidikan anti korupsi di sekolah? Penting banget supaya generasi muda kita akan tahu bahwasanya korupsi itu merugikan banyak orang. Dua-duanya sama penting, karena saat ini kalaupun kita mencegah tapi masih saja ada praktek korupsi, tentu penindakan itu diperlukan gitu. Jadi sebenarnya sama-sama harus saling balance. Yang penting adalah bagaimana si koruptor-koruptor ini tidak mengulangi perbuatannya lagi, ada efek jerah sehingga ya kita sebagai rakyat itu tidak merasa uang kita tercuri gitu. Operasi tangkap tangan selama ini menjadi salah satu cara yang kerap dilakukan KPK untuk menangkap para koruptor. Tidak jarang, sejumlah uang miliaran rupiah ikut disita dalam operasi tangkap tangan KPK, termasuk dalam OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Dalam hal ini, penerapan good government dan good governance perlu menjadi perhatian untuk menghindari terjadinya korupsi di kemudian hari. Demikian Kopi Pagi edisi kali ini. Saya, Agi Kurniasandi, dengan juru kamera Imam Rohman. Pamit undur diri, sampai jumpa, dan salam SCTV.